Halo, selamat sore pemirsa. Inilah tayangan selebritis non-gosip. Non-gosip, sajian khusus untuk para pemirsa TVRI di seluruh pelosok tanah air. Bersama saya, Lina Heru, kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan menyimak perjalanan artis Katon Bagaskara. Ternyata Katon Bagaskara tidak mudah dan begitu saja mendapatkan kesuksesan. Apa benar, Ton? Konon kamu selalu tekun dan rajin berdoa, dan ternyata kamu mendapatkan apa yang kamu capai sekarang. Bagaimana si kecil Katon Bagaskara waktu itu? Mari kita tanyakan langsung kepada ibundanya. Katon itu dari satu saudara, dia anak yang nomor 3. Jadi rumah Mami ini ramai dengan musik dari anak-anak Mami ketika mereka masih kecil. Tiga orang anak laki-laki ini pandai menyanyikan pada waktu itu musiknya lagu-lagu Dara Puspita. Mereka menyanyikan Pantai Pattaya. Mereka nyanyikan juga lagu-lagu dari Kaki Kura-Kura. Mereka dapat menyanyi dengan baik dan bermusik, kadang-kadang dengan mulut atau dengan alat. Bisa, mari kita ikuti perbincangan bersama kakak dan adik dari Katon Bagaskara. Pada waktu masa kecil kami bertiga, kami sering bermain musik bersama. Saya, Katon, Nugi, ada lagi satu Alex berdua, dan sudah punya bakat untuk ekspresi, terus dinyanyikan sendiri gitu di depan rumah pakai gitarnya. Saya hanya mengamati dari ruang beranda bahwa adik saya ini punya bakat yang luar biasa. Dia sering nulis puisi dulu, sekarang sering puisi. Mungkin bakat dia untuk menulis lirik sampai sekarang karena dia sudah melatih dari kecil, itu yang menurut saya kuat banget gitu dari menulis kata dari ibu saya. Nah, pemirsa, mungkin Anda belum tahu. Ternyata Katon sebelum menjadi artis top seperti sekarang ini, dia adalah seorang pramugara di perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Apa saja sih yang menjadi topik pembicaraan Katon dengan teman-temannya saat masih berprofesi sebagai pramugara? Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Itu yang saya tahu ini panjang juga. Waktu itu sempat ada kebimbangan antara musik dengan pramugara ini. Dan saat mau memilih antara musik dan pramugara, Katon sempat berdoa. Waktu berdoa itu juga diceritakan kepada kami sebagai kawan-kawan kami. Saya harus berdoa memilih antara musik atau pramugara ini di Garuda. Sungguh saat waktu itu Katon sangat berat sekali memilih antara musik dengan pramugara ini, dan ternyata Tuhan menjawabnya bahwa Katon harus di musik karena di pramugara ternyata peraturannya tidak boleh. Pemirsa, orang-orang top seperti Katon ini ternyata tidak mudah begitu saja menjadi sukses. Sebelum sukses seperti ini, Katon sempat merasakan ternyata permohonan yang sangat tekun, ulet, dan tidak mudah putus asa, Tuhan akan mengabulkannya. Kita akan langsung cerita dari Katon Bagaskara. Bakat seni sebenarnya saya dari kedua orang tua saya. Ayah saya sebenarnya seorang militer, tetapi beliau juga punya bakat bisa main gitar, maupun juga seorang dirigen paduan suara di gereja. Jadi beliau sering sekali mengaransemen lagu-lagu gereja untuk dibawakan pada saat-saat istimewa, pada saat perayaan-perayaan yang memerlukan aransemen khusus. Kemudian ibu saya adalah solis di dalam kor gereja itu. Jadi ibu saya adalah lead vokalnya lah kalau pada saat-saat di mana di dalam choir itu ada suara yang harus menonjol sebagai suara perempuan single. Jadi di samping itu ibu juga mengajarkan kami untuk berdeklamasi.
ada setiap event-event perayaan 17 Agustus atau kebangkitan nasional ataupun Hari Kartini, kami selalu diajak untuk tampil di atas pentas, sekedar untuk membacakan deklamasi ataupun bernyanyi gitu, lagu-lagu nasional. Umur berapa? Jadi saya sudah dari kelas 2 SD saya sudah berusaha menulis puisi-puisi sederhana gitu. Kelas 2 SD Ya, sudah menulis puisi-puisi sederhana. Dan nah, ada lucunya lagi, puisi-puisi ini kemudian saya jadikan lagu anak-anak. Karena di sini saya tertarik dengan Adi Beng Slamet waktu itu, Cica Kuswoyo, yang kalau tampil di TVRI mereka menyanyikan lagu anak-anak dan syairnya juga bagus. Jadi sepintas dulu waktu kecil saya pengen sekali jadi diplomat, jadi orang di hubungan internasional, saya menjadi duta bangsa. Tapi kemudian cita-cita itu sedikit bergeser karena masalah keuangan dari orang tua saya untuk tidak bisa menyekolahkan kami lebih lanjut dari SMA. Jadi saya mencoba men-switch keinginan saya itu menjadi seorang pramugara, karena dipikir sama juga, kita jadi duta juga, dan kita juga pergi ke luar negeri, dan kita juga mengenal satu kehidupan mungkin di luar dari komunitas bangsa kita, yang mungkin bisa menjadi satu pelajaran buat saya positif, di samping ini juga bekerja mencari nafkah. Saya bisa main gitar. Jadi umur 12 tahun, kelas 6 SD, saya sudah prepare diri saya untuk masuk SMP. Itu adalah, saya bawakan diri saya adalah seseorang anak yang bisa main gitar. Dan ternyata keinginan ini berhasil, karena di sisi lain saya ada kekurangan, di sisi ini saya ada kelebihan. Saya punya banyak teman yang simpati, mendukung saya, dan saya mulai punya mimpi bahwa indah juga kalau saya bisa mengarang lagu dan semua orang bisa mengenal lagu-lagu saya. Lucunya di SMP, walaupun cuma ada 5 atau 10 orang, tapi 10 orang ini setia banget teman-teman saya di sekitar saya, dan mereka hafal mati lagu-lagu saya. Bahkan berlanjut sampai SMA, menjadi 20 orang, mereka hafal mati lagu-lagu saya. Mungkin orang lain juga bingung, apa kamu pernah dengar lagunya Katon atau apa, padahal saya nggak pernah rekaman. Nah, ini merupakan satu motivasi buat saya bahwa bisa jadi orang-orang ini juga bisa menikmati lagu saya dan bisa bisa mendapatkan sesuatu, istilahnya bless atau berkat dari lagu-lagu saya untuk hidup mereka. Itu memotivasi saya bahwa saya punya talent yang cukup bagus gitu, untuk bisa dikembangkan. Nah, tadi nyambung soal pramugara. Soal pramugara, di situ kelihatan sekali ketika saya bekerja di dalam sebuah perusahaan dan saya juga kemudian masuk dalam sistem perusahaan, jiwa seniman saya mulai mencari bentuk lain. Keseimbangan yang selama ini kurang karena saya bekerja dan waktu saya begitu habis untuk pekerjaan saya imbangi dengan saya mulai mengumpulkan teman-teman dan mulai bercita-cita untuk membuat sebuah demo musik yang siapa tahu bisa diterima dan menjadi satu awal karir yang baru. Doa, dan itu yang saya alami sendiri. Moga-moga Anda bisa juga ikut mengalami. Pemirsa, jika Anda ingin meningkat rumah dari 1 lantai menjadi 2 lantai atau 3 lantai, maka apa yang akan Anda lakukan? Yang pasti Anda akan memperkuat fondasi agar mampu menahan tambahan beban tersebut. Tak ubahnya manusia, bila Anda ingin sukses dan lebih sukses lagi, tambahlah fondasi Anda. Nah pemirsa, bagaimana dengan manusia untuk memperkuat fondasi tersebut? Maka kita harus prihatin, tekun, ulet, berpikir positif, tidak mudah putus asa, dan selalu berdoa. Pemirsa, Anda pasti bisa memilih dan memilah hikmah apa yang akan Anda ambil setelah menyaksikan tayangan ini. Tak terasa waktu begitu cepat 30 menit berlalu. Semoga tayangan kami ini dapat menggugah, memicu, dan menyemangati Anda agar tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita Anda. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan selalu mengabulkan doa-doa hambanya. Saya Lina Heru bersama seluruh kru tayangan ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Di persimpangan